Saudara, saya akan kembali melanjutkan pembahasan saya tentang Felix Xiao yang mencoba menjelaskan tentang Alkitab tetapi banyak salah kaprahnya dan penjelasan-penjelasannya itu merupakan tafsiran-tafsiran yang bodoh dan tidak benar terhadap apa yang dikatakan oleh Alkitab. Mari kita sebelum mendengarkan tanggapan-tanggapan saya, kita mendengarkan apa yang dia katakan di dalam salah satu ceramahnya. Lalu bagaimana hukuman buat perempuan? Ini hukuman buat perempuan, teman-teman sekalian. Apa hukuman buat perempuan? Bukan digigit, hamil dan melahirkan. Paham ya? Lalu Tuhan mengatakan pada perempuan itu, aku akan menambah kesakitanmu ketika engkau hamil dan pada waktu engkau melahirkan. Tapi meskipun demikian, engkau masih tetap ingin kepada suamimu, birahi pada suamimu. Pertanyaannya, kalau seandainya mereka itu kalau hamil melahirkan adalah sebuah hukuman. Kalau di dalam Islam kira-kira gimana? Hukuman atau bukan? Masya Allah, sangat beda sekali. Di dalam Islam, hamil adalah kemuliaan yang Allah berikan pada seorang wanita, fitrah pada mereka. Saat mereka mulai merasakan sakit perut pas mau melahirkan, malaikat-malaikat beristighfar. Dosa-dosa mereka kemudian berguguran satu demi satu. Makanya kemudian ketika melahirkan, Masya Allah, mereka dapat pahala luar biasa. Walaupun sakit, tapi pahala luar biasa. Gak seperti di agama yang lain, mereka ketika sakit melahirkan, itu justru sebuah hukuman. Jadi harusnya disyukuri, paham teman-teman sekalian. Maka sekitar tahun 1000, ketika kaum Ya, saudara-saudara, inilah yang saya katakan sebagai tafsiran ngawur atas Alkitab ya. Alkitab tidak pernah berbicara bahwa hamil dan melahirkan ya, ini wanita hamil dan melahirkan itu adalah satu bentuk hukuman dari Tuhan. Ini ngawur dia menafsirkan ya. Yang merupakan bentuk penghukuman dari Tuhan itu adalah kesakitan waktu melahirkan ya. Ini dua hal yang berbeda saudara. Ini dia tidak bisa bedakan ya. Dengan secara ngawur dia mencampur adukan antara hamil dan melahirkan yang merupakan memang natur daripada wanita ya, dengan kesakitan akibat melahirkan. Dia tidak bisa membedakan saudara. Nah, apa yang dikatakan oleh Alkitab ya, mari kita melihat. Pertama-tama kita melihat Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-16 ya. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan di sana, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi ini merupakan bentuk ya penghukuman Tuhan ya, atau akibat daripada dosa Hawa ya, setelah dia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan, yaitu buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat ya. Jadi yang merupakan penghukuman di sana itu bukan hamil dan melahirkan, bukan, tetapi kesakitan pada saat melahirkan. Nah, pertanyaannya, apakah kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa, mereka katakanlah Hawa akan tetap hamil dan melahirkan atau tidak? Jadi Adam dan Hawa itu akan melakukan persetubuhan, lalu kemudian Hawa hamil lalu melahirkan anak. Saya jawab iya. Mengapa demikian? Karena hamil dan melahirkan anak itu bukan hukuman akibat dosa, juga hubungan seksual antara suami dan istri dalam hal ini Adam dan Hawa bukanlah merupakan sesuatu yang dilakukan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, kalau mereka tidak jatuh ke dalam dosa, maka tidak ada hubungan seksual. Tidak ada pernyataan semacam itu di dalam Alkitab ya. Jadi hubungan seksual itu, atau lebih fundamental, saya boleh mengatakan bahwa lembaga pernikahan itu antara laki-laki, satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, itu merupakan lembaga yang didirikan oleh Tuhan. Maka pernikahan adalah institusi yang didirikan oleh Tuhan, sekaligus perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, saudara. Jadi ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, apakah ada hubungan seksual? Ada. Ya. Apakah ada relasi suami istri antara mereka? Ada, saudara. Apakah sebenarnya jika mereka tidak jatuh ke dalam dosa, tetap menghasilkan keturunan? Iya. Nah, mari kita melihat bagian-bagian Alkitab yang menyatakan tentang apa yang saya sampaikan ini, saudara, bahwa pernikahan didirikan oleh Tuhan, hubungan seksual itu bukan dosa ya.
itu memang diinisiasi oleh Tuhan sendiri, hubungan seksual dalam konteks pernikahan, dan bahwa manusia akan melahirkan anak, akan menghasilkan keturunan, itu adalah perintah Tuhan, ya. Itu bukan akibat dosa, saudara. Kita melihat yang pertama sekarang, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24, ya. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi diceritakan di sini bahwa Tuhan terlebih dahulu menciptakan Adam, lalu setelah itu Tuhan menunjukkan kepada Adam, ya, hewan-hewan, binatang-binatang, ya, mereka berpasang-pasangan, ya, jantan dan betina, ya, sedangkan Adam sendiri tidak mendapati, ya, seorang yang sama dengan dia, seperti itu. Maka Tuhan sendiri yang berfirman itu di dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, ya. Jadi Tuhan menjadikan penolong yang sepadan bagi Adam, begitu, ya. Jadi maka diciptakanlah Hawa. Dan muncullah ayat yang ke-24 ini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi pernikahan diinisiasi oleh Tuhan. Keduanya bersatu, ya. Hukum pernikahan, laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, ya. Dalam pengertian ini tentu saja hukum pernikahan yang Tuhan tetapkan, ya, setelah Adam dan Hawa nanti mempunyai keturunan, ya. Karena Adam sendiri tidak mempunyai ayah dan ibu, saudara, ya. Hawa juga tidak mempunyai ayah dan ibu, ya. Mereka adalah manusia yang pertama. Tetapi ini adalah satu hukum pernikahan yang Tuhan tetapkan. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Perhatikan, bersatu, bukan berpisah. Suami di tempat lain, istri di tempat lain, ya. Bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging. Satu daging ini persatuan yang sedemikian rupa, yang bersifat rohaniah, bersifat mental, bahkan bersifat fisikal, yang memuncak di dalam satu hubungan yang bersifat seksual, saudara. Jadi hubungan seksual itu bukanlah sesuatu yang ada setelah manusia jatuh dalam dosa. Ini tafsiran yang ngawur, ya, kalau ada yang menafsirkan seperti itu, ya. Ya. Jadi kalau begitu berarti lembaga pernikahan didirikan oleh Tuhan, ya. Relasi seksual antara suami istri itu diinisiasi oleh Tuhan sendiri, dan tujuannya apa, saudara? Kita membaca itu dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28, ya. Maunya ini Ustadz Felix Yawan ikut kuliah sama saya kasih dia kuliah Alkitab, saudara, ya. Ada banyak ustadz-ustadz yang semacam dia, kan, ini, ya. Ya, banyak bahasa Alkitab tapi omong kosong semua, kan, tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Maunya mereka ini ikut kuliah sama saya dulu, saya kasih mereka kuliah. Kalau mereka keberatan dengan iman Kristen dan apa yang dikatakan Alkitab, barulah, ya, mereka boleh bertanya. Mau debat sama saya silakan, ya. Tapi ini belum apa-apa, tafsir ngawur, ya, sesuai dengan pikirannya yang ngawur, menghasilkan kesimpulan yang bodoh, saudara. Mari kita membaca Kejadian 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Beranak cucu dan bertambah banyak. Manusia diperintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Bagaimana caranya beranak cucu dan bertambah banyak? Tuhan mendirikan institusi pernikahan tadi. Di dalam institusi pernikahan itu ada hubungan seksual. Melalui hubungan seksual, manusia bisa beregenerasi. Logis. Bisa beregenerasi. Maka kesimpulannya adalah, sebelum manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa memang adalah suami istri di dalam satu institusi pernikahan. Dan ada relasi seksual di dalamnya. Dan memang nanti ketika tiba saatnya yang Tuhan tentukan, manusia tetap akan melahirkan anak, beregenerasi. Hawa akan tetap hamil dan melahirkan anak. Di dalam konteks
tidak adanya kejatuhan, misalnya seandainya ya, tidak adanya kejatuhan, maka ketika Hawa hamil dan melahirkan anak, tak ada kesakitan, saudara. Tidak ada kesakitan di dalam dunia yang tidak berdosa. Tidak ada wanita hamil melahirkan sakit setengah mati, bahkan sampai mati ya. Banyak wanita sampai mati melahirkan anak ya, karena melahirkan anak. Jadi saudara, tidak ada kesakitan di dalam dunia yang tidak berdosa. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan berkata, sekarang kamu melahirkan anak ya. Waktu engkau melahirkan anak dengan kesakitan yang luar biasa. Saudara, jadi yang merupakan penghukuman di sini hamil dan melahirkan ataukah kesakitan saat melahirkan? Kesakitan saat melahirkan, saudara. Maka tafsiran ngaco ini ya, Felixio ini, saudara ya. Tafsiran ngawur ya. Ketika dia berkata, bagi Alkitab dan orang Kristen, hamil dan melahirkan itu hukuman. Ngaco. Baca dulu Alkitab baik-baik. Hamil dan melahirkan itu bukan hukuman. Kejadian 1 ayat 28 dikatakan beranak cucu dan bertambah banyak. Itu perintah Tuhan. Maka hamil dan melahirkan bukan hukuman. Yang merupakan hukuman adalah saat manusia jatuh dalam dosa, sekarang Hawa tidak bisa atau tidak boleh melahirkan anak dalam keadaan tidak sakit. Ketika dia melahirkan anak, maka dia melahirkan anak dengan kesakitan. Bahkan ketika hamil, ketika mengandung, dia mengalami kesulitan-kesulitan. Inilah kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan yang dialami oleh semua ibu di dunia ini yang pernah melahirkan anak akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sakit waktu melahirkan. Jadi saya ringkaskan ya, kesimpulannya adalah hamil dan melahirkan anak itu adalah anugerah Tuhan, perintah Tuhan, supaya beregenerasi, supaya memenuhi bumi, ya, agar manusia menaklukkan bumi, memerintah segala sesuatu di bumi ini untuk kemuliaan daripada Tuhan Allah. Ini adalah apa yang dipahami oleh orang Kristen, ya. Lalu, ya, kesakitan saat melahirkan anak itu adalah bentuk penghukuman Tuhan terhadap Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, sama juga dengan Adam ya. Adam waktu belum jatuh dalam dosa bekerja tidak? Kerja. Mari kita lihat buktinya. Apa buktinya dia bekerja? Ya. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15 ya, dikatakan di sana, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Tuhan membuat Taman Eden untuk Adam ya, di bumi ini ya, tidak seperti yang dikatakan oleh Felixio ini ya. Dia berkata Taman Eden itu di surga katanya. Padahal orang Kristen tidak memahami Taman Eden itu sebagai ada di surga sana, ada di bumi ini ya. Jadi Tuhan membuat Taman Eden di bumi ini untuk diusahakan, dipelihara oleh Adam. Ada pekerjaan untuk Adam. Jadi bekerja itu bukan dosa. Sama tadi, hamil dan melahirkan bagi Hawa bukan dosa. Bagi Adam bekerja bukan dosa. Ya, mencari nafkah bukan dosa. Ya, bekerja bukan dosa. Tetapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, maka mencari nafkah bagi Adam merupakan sesuatu hal yang sulit sekarang. Jangan berpeluh, dengan sulit. Dia boleh mencari rezekinya di bumi ini karena dosa. Jadi yang merupakan penghukuman apa? Cari nafkah penghukuman bukan. Kerja penghukuman bukan. Itu anugerah Tuhan yang harus dilakukan. Perintah Tuhan. Ya, anugerah sekaligus perintah Tuhan yang harus dilakukan. Tetapi yang merupakan penghukumannya adalah apa? Pekerjaan sekarang menjadi sulit. Kesulitan di dalam bekerja itu merupakan bentuk penghukuman. Nah, hal-hal semacam ini perlu dibedakan dengan jelas. Jangan ngaco seperti Felixio ini ya, mencampur adukan antara dua hal yang berbeda. Ya, dan ini terlihat sebetulnya kapasitas daripada dia memahami teologi Kristen, memahami Alkitab. Bahkan saya curiga kapasitas logika dia, cara dia reasoning ya, berpikir logis itu masih di bawah standar ya, seperti itu. Sehingga dia tidak bisa membedakan antara hamil dan melahirkan sebagai satu bentuk perintah Tuhan dan anugerah Tuhan.
dengan kesakitan akibat melahirkan, yang merupakan bentuk penghukuman karena dosa. Jadi saudara, ini yang bisa saya tanggapi dalam video kali ini. Nantikan tanggapan-tanggapan saya selanjutnya terhadap Ustadz Felicio.